ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat al-hadirin wal hadirat para jemaah Masjid Baiti Jannati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah pagi hari ini atas izin Allah kita hadir di masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, diberikan istiqomah di dalam ketaatan, di dalam ibadah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadi bekal kita nanti ketika menghadap kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah tipu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah. Insyaallah sampai jam 5:04 Bapak ya. Karena setelah ini harus ke Pamekasan. Ada doa bersama Bupati Pamekasan. Kebetulan bupatinya adik kelas saya, Mas Badrul Tamam. Setelah itu ke Pasuruan, sore nanti, malamnya ke Lamongan. Muka waras lagi. Jadi trennya boleh. Baik. Salah satu langkah untuk menyelamatkan kaum muslimin adalah mengajak mereka hijrah atau pindah ke tempat yang aman. Dan tempat itu dipilih namanya Habasyah. Rajanya namanya Raja Najasyi yang terkenal dengan raja yang bijaksana. Dan Raja Najasyi ini penganut Nasrani. Nyari tambah cepat biasanya enten undangan berkat tidur itu lah. Ayo boleh. Jadi walaupun penganut Nasrani dan penganut Injil, tapi raja ini bijaksana, tegas. Jadi kalau iya, tidak, benar, salah. Itulah yang kemudian sebagian sahabat itu hijrah ke Najasyi, hijrah ke Habasyah, karena yakin mereka akan mendapatkan suaka atau perlindungan dari Raja Najasyi. Ini pelajaran Bapak Ibu, kalau pindah rumah, kalau apa-apa itu sudah harus yakin bahwa di sana kita diterima. Paling tidak ada orang yang sudah mengenal kita. Kalau ada apa-apa kita ada yang membela. Hijrah ini dipimpin oleh siapa? Utsman bin Affan, yang diikuti oleh 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita.
12 laki-laki, 4 orang wanita, berarti seluruhnya 16 orang. Salah seorang yang ikut adalah putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah. Setelah mereka sampai, hampir-hampir di perjalanan mereka dikejar oleh orang-orang musyrik Quraisy, tapi mereka lebih cepat naik perahu. Dari mana? Dari pelabuhan Jeddah. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, Jeddah itu pelabuhannya sudah ada pada zaman Nabi SAW, bahkan sebelum Nabi Muhammad. Sampai sekarang, yang dulu awal-awal haji Indonesia itu selalu naik kapal dan turunan di Jeddah. Mungkin apa itu saya menangi ya. Haji numpak kapal ya. Itu dari Tanjung Perak turunnya Jeddah. Lamanya macam-macam, paling cepat 3 bulan baru nyampe. Budal mulai saat hajinya itu 3 bulan, ada yang 6 bulan. Makanya orang dulu kalau haji berangkatnya pagi, bengi tahlilan. Wis gak diarep tekawan ini, mesti ikhlas. Artinya orang kalau daftar haji, daftar mati. Makanya dulu kalau ditinggal haji itu masya Allah nangisnya luar biasa, persis ditinggal mati 6 bulan. Saat ini dia bodoh ya, ditinggal haji ya mau nangis banget, tapi nangis sih beda. Sehingga saat ini soalnya sing haji ini kedua utang beda. Gue nikmatin angkor kasih nyawari sopo banget. Nah, orang-orang musyrik ini sangat meradang jika orang-orang muslim itu memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Oh iya, nopo jalannya mukmin ini gak aman. Karena itu orang-orang Quraisy mengutus salah seorang pemuda yang terbaik, namanya Amr ibnul As. Ini orang yang cerdik, orang yang terpandang, orang yang pinter, ngomongnya enak. Dikirim untuk mempengaruhi Raja Najasyi agar mengusir orang-orang Islam yang hijrah ke sana. Yang kedua adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. 2 orang ini disebut negosiator. Negosiator itu, ini nego-nego itu mesti gol. Kalau saat ini bahasa keren apa Pak? Diplomat. Diplomat. Napa wonten hubungannya kalian rokok diplomat mboten niku rokok. Niki diplomat itu ya pandai berdiplomasi. Sinten Abdullah Amr ibn As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. 2 orang ini pada akhirnya masuk Islam. Bahkan Amr bin As ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab diberikan amanah menjadi gubernur Mesir. Luar biasa. Sejarah Amr bin As pada waktu memimpin Mesir itu luar biasa. Sampai ada masjid jenenge Masjid Amr bin As. Bagian Mesir mereka sebagai tonggak kejayaan Islam di Mesir itu pernah dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Amr bin As, yang pada waktu orang Islam hijrah ke Habasyah, inilah yang ditugaskan untuk mempengaruhi Raja Najasyi supaya mengusir orang-orang Islam. Kemudian tidak hanya mereka datang Pak, bawa hadiah, dan mereka tahu kesukaannya orang Raja Najasyi. Di samping ini orang pintar, orang cerdik, negosiator, mereka datang membawa bermacam-macam hadiah yang dipersembahkan untuk Raja Najasyi dan menteri-menteri. Jadi kain sutra dari Mekah, emas dihadiahkan kepada Raja Najasyi untuk mempengaruhi itu. Cara saat ini apa? Nyokok, tak kayak hadiah, tak kayak emas, tak kayak kain sutra yang larang-larang itu, supaya nanti ngomongnya lancar. Makanya saya pernah mengantar
orang lamaran, padahal ini ganteng, anaknya ganteng. Terus datang ke sana. Waktu itu saya belum diajak ngelamar, sing wedok Arab, sing lanang Jawa tapi ganteng. Ternyata ditolak mentah-mentah, lamarannya ditolak. Akhirnya orang tuanya, anaknya datang ke rumah minta bantuan, nyuwun tolong Ustaz, ya nopo carane lamaran kalau diterima. Apa kok ditolak? Ya kiranya mosok mentang-mentang wedok Arab sing lanang Jawa kok diterima. Oh, betul iku. Tak takon iki nggawa apa iki? Betul roti blek-blekan. Jadi sebabe. Wis nek kon ngejak aku ana syaratnya. Nggawa buah. Tak tulis apa, Pak? Nggawa iki klambi, nggawa kain. Kain iki sing bahasa ini. Wong meneng ae. Gelem iya gak gelem ya wis. Mungkin pun akhirnya itu Pak sembarang kali kalau itu cari orang ini sak dedek sak pengadek budal lamaran kadek ngomong tuh dulu oleh-oleh gimana pulau tanam ya itu sebabnya mana ngopo ada lamaran ayo jadi cara melamarannya orang supaya diterima yang gawa sing akeh zaman biyen zaman saat ini gak usah gawa akeh cuma jalur nomor rekening calon besan di transfer di sini insya Allah diterima. Ini kira-kira Ahmad bin Asni Abdullah bin Abi Rabi'ah. Di samping orang ini pinter ngomong, pinter mempengaruhi orang, tapi sih gowo, ini menjadi cerdas. Kemudian kedua orang ini mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan mengusir orang-orang muslim yang ada di sana. Padahal orang mukmin yang datang ke sana Bapak Ibu kan ngomong betul awak minta belas kasihan kepada Raja Najasyi. Raja kula niki diguyo-guyo mriki pindah mriki nyuwun perlindungan, dilindungi sama raja. Nah, yang mempengaruhi itu adalah uskup-uskupnya, para pendeta-pendetanya. Menteri-menterinya ini dengan hadiah tertarik. Dan akhirnya mereka itu membantu untuk mempengaruhi raja. Akhirnya orang dua ini Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah dibawa kepada raja. Uskupnya yang bawa. Ini raja ada tamu agung dari Mekah. Mereka datang membawa hadiah dan mereka ingin mengucapkan sesuatu kepada raja. Akhirnya ngomong nih Amr bin As. Wah enak ngomong ya pidato nih. Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuhan ini. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke agama Tuhan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri, menebar fitnah. Kami tidak mengetahui secara persis dan Tuhan juga tidak tahu itu. Kami diutus oleh para pembesar di Mekah dari bapak-bapak, paman-paman, keluarga mereka untuk menemui Tuhan agar Tuhan berkenan mengusir dan mengembalikan orang-orang ini ke Mekah. Jangan diterima di sini, sebab mereka itu lebih berat terhadap orang-orang tersebut dan lebih tahu apa yang telah mendorong orang-orang tersebut mencela dan mencaci mereka. Sama balik akan ke Mekah, dan pulau urusi. Padahal mereka itu kalau di Mekah dibunuh pasti. Lah, menteri-menterinya mesti kayak hadiah itu, leras nih. Dia ini benar nih. Apa yang mereka katakan itu benar wahai baginda, maka serahkanlah mereka itu kepada orang ini biar dibawa kembali ke Mekah. Kata orang-orang terdekat Najasyi. Bapak Ibu, itu kalau bukan karena pertolongan Allah, bagaimana menteri-menterinya sudah terpengaruh? Raja Najasyi ini hanya melihat mereka menjadi orang-orang yang tertindas, tidak mengenal mereka. Jadi secara pengaruh itu lebih gede pengaruhnya Amr bin As dan pengaruhnya
seperti Utsman ibnu Affan, ya Amr bin As. Wis gowo, pinter ngomong, menteri-menterinya semua mendukung. Nah, yang pertama ini wow, sekarang gowo awak tok, tidak ada yang mendukung sama sekali. Hanya didukung oleh kebijaksanaan Raja Najasyi. Tapi Raja ini betul terpengaruh. Raja Najasyi merasa perlu untuk meneliti secara detail masalah ini dan harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Inilah satu suara, satu pihak. Saya harus mendengarkan dari pihak satunya lagi. Jadi posisinya Raja Najasyi ini akan memanggil dua-duanya, dihakimi dua-duanya. Nah, ini pelajaran kedua dari cerita ini. Ini enten masalah, ada dua kubu yang ingin dukungan kita, ingin perlindungan dari kita, maka jangan hanya mendengarkan sepihak, tapi dengarkan lagi dari pihak yang lain. Dewi anak loro sambatan, aku mau dijendul dan semua berkaca, singkur disik tak celui cacamu. Tapi mereka pintar mendahului ketemu raja dengan membawa sesuatu yang menyenangkan hati. Dan ini Bapak Ibu, kalau hitungan matematis seandainya dipertemukan, orang Islam pasti kalah. Kalah karena tidak punya apa-apa, kalah karena tidak mendapat dukungan dari orang-orang istana raja. Akhirnya Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui orang-orang Muslim dan mendatangkan mereka di hadapannya. Setelah para muhajirin yang dari penampilannya sudah menampakkan kejujuran itu menghadap. Wes bodoh jujur, bodoh kelas. Tidak bodoh apa, tidak ada apa-apanya. Mereka itu polos, melas, dan memang jujur. Beda dengan Amr bin As ini. Dia penampilannya meyakinkan, ngomongnya enak, gawane akeh. Nanti saya akan dalam mantu si sini koyok kaum muslimin melas, kumus-kumus, lolak-lolo, situ ini ganteng, ngomongnya pinter, gawane akeh. Sing diterima sing ini normal-normal, sing diterima begitu, ibu-ibu biasanya. Sing suwi ngandeng juga. Ini mau tua ketuanya ngomongan. Ini orang ngomong pertimbangan di suwi kan, yang mau tua ketuanya. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Raja Najasyi bertanya, macam apakah agama kalian? Di situ ada Amr bin As, ada Abdullah bin Abu Rabi'ah. Orang Islam ini dia tidak tahu dipanggil raja dalam rangka apa. Dan mereka tidak ada yang ahli pidato, Pak. Oh biasa-biasa kok. Ya karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian dan kalian juga tidak masuk agama kalian serta tidak satu pun agama-agama ini. Sopo yang jawab begini, waktu disebut-sebutan, akhirnya yang maju pada waktu itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini saudaranya Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk untuk menjadi juru bicara. Orang-orang Muslim menjawab. Ja'far menjawab begini, Pak. Padahal Ja'far itu asalnya gak bisa ngomong. Dia hanya modal jujur. Wahai raja, dulu kami adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, dan memutuskan tali persaudaraan. Kami selalu menyakiti tetangga. Yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Begitulah agama yang kami anut dulu. Sekarang raja, Allah telah mengutus seorang nabi di antara kami yang kami tahu nasabnya. Dia jujur, dia amanah, orangnya suci, tidak pernah berbuat dosa. Dan beliau sang nabi ini menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah
meninggalkan sesembahan berhala, meninggalkan agama bapak-bapak kami, meninggalkan patung. Kemudian Nabi kita ini juga memerintahkan kami untuk berbuat jujur, melaksanakan amanah, menjalin silaturahim kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau Nabi kami ini melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil hak anak yatim, dan menuduh wanita-wanita suci. Beliau juga memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Beliau memerintahkan kepada kami untuk sholat, zakat, puasa, dan ajaran-ajaran kebaikan yang lain. Dan kami membenarkan Nabi ini, kami beriman kepada Nabi ini, dan kami mengikuti ajaran-ajaran beliau. Raja Najasyi masuk kaget. Orang-orang yang polos bisa menjelaskan tentang ajaran Rasulullah. Monggo diminum dulu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gak salah ini si nyambal ini yang penting. Itu gak bisa ngombe cangkok. Di samping kuping ini yang kering. Jadi Ja'fari menjelaskan jare wong Jawa kula kosu. Kula biyen niku bejat raja. Gak gelem tangga, gak gelem nulung. Kendaraan tok biyen niku wedokan tok. Nyembah berhala, ini kita tinggal kabeh gara-gara Nabi ini. Itu raja sudah tertarik, Pak. Raja kalau sudah bijak itu begitu. Lah, kami heran. Kaum-kaum di Mekah itu kemudian memusuhi kami, menyiksa kami, memfitnah kami, dan menimbulkan cobaan-cobaan terhadap agama kami. Dengan tujuan apa? Kami yang sudah baik ini mengikuti Nabi ingin dikembalikan kepada agama penyembahan berhala, dan agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, dan mempersempit gerak kami untuk menghalang-halangi kami dari agama kami, maka kami pun pergi ke negeri Tuhan ini untuk menyelamatkan diri. Ini kuatan Amr bin Asfar. Ja'far kok pintar ngomongnya ini. Padahal dia hanya ngomong dengan jujur. Orang kalau sudah ngomong dengan jujur, Bapak Ibu, dia tanpa beban. Lambe ini kan dipoles. Ini lambe dipoles. Ini cara saya itu jenis lambe lah, lapis. Dipoles. Dan kami datang untuk minta perlindungan kepada Tuhan dari kezaliman mereka. Rajanya sudah mulai tertarik dengan kaum muslimin. Dia mengatakan, hei, Anda, apakah Anda bisa membacakan sedikit ajaran Allah yang dibawa oleh Rasul Anda tadi? Mulai masuk ke dalam ajaran agama. Ja'far menjawab, sahabat-sahabat ini hafal Quran semua. Saya siap. Saya akan bacakan ayat. Silakan baca ayat ini. Langsung Ja'far memilih satu ayat yang cocok untuk orang Nasrani. Apa? Baca surat Maryam yang menjelaskan tentang Maryam, tentang Isa. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Raja Najasyi kan pintar bahasa Arab dan dia ngerti Injil. Ketika mendengar Ja'far membacakan surat Maryam, melawat deh. Lu kok bodoh keterangan yang kita kok lagi. Akhirnya Raja Najasyi nangis, mendengarkan itu nangis. Sampai air matanya itu membasahi jenggotnya karena terisak. Lah Ja'far ini ya bingung, lah kok mungkin nangis, aku mau coba kan nangis. Ternyata apa yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib dalam surat Maryam itu semuanya termaktub di dalam kitab Injil yang dia baca. Kemudian Raja Najasyi berkata setelah nangis, sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu mishkat. Satu mishkat itu satu Tuhan. Ya, satu Tuhan. Pergilah kalian berdua
demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan sama sekali tidak. Sing diusir Amr bin As kali Abdullah bin Rabi'ah. Jadi kalau Amr bin As itu datang dengan membawa berbagai macam hadiah dan kata-kata yang mempengaruhi raja, ternyata Ja'far dalam pembelaan terhadap orang-orang Islam gak nggawa apa-apa, cukup bawa satu. Dia hanya membacakan ayat. Sing diwaca kok tepat bisa. Surat Maryam. Kemudian orang-orang dua ini tetap akhirnya keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi. Amr bin As berkata kepada Abdullah, demi Allah, besok aku benar-benar akan mendatangi mereka dengan sesuatu seperti yang bisa memusnahkan tanaman mereka. Katanya Abdullah, jangan kau lakukan itu, karena mereka masih mempunyai kerabat sekalipun mereka telah menentang kita. Tapi Amr bin As tetap bersikukuh dengan kehendaknya. Besoknya Amr bin As datang lagi ke Raja Najasyi dan mengatakan, Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam. Jadi Amr tetap mempengaruhi. Mereka kemarin bercerita tentang Maryam, tapi mereka mengarang itu Raja. Mereka meremehkan cerita tentang Isa dan Maryam. Jawabannya ngomong koyo ngene iki rajane terpengaruh, tambah ngamuk ngene wong Islam. Akhirnya Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang musyrik apa pendapat mereka tentang Isa. Tanya tentang Isa. Yo kaget mereka. Tetapi mereka semuanya sepakat untuk berkata apa adanya. Wes ngomong-ngomong. Berkatalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akhirnya mereka menghadap Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi bertanya tentang Nabi Isa. Jelaskan kepada kami apa pendapat kalian tentang Isa. Yang jadi juru bicara Ja'far. Dan dia mengatakan Isa seperti yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Nabi dan utusan Allah. Isa adalah hamba Allah, Rasul Allah. Rohnya dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam yang seorang perempuan yang suci. Kan ada beberapa ayat yang menjelaskan masalah ini. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun min rajulin ta'binu malam. Akhirnya Najasyi ini memungut potongan dari dahan tanah dan berkata, demi Allah, Isa bin Maryam yang saya yakini itu tidak berbeda jauh dengan apa yang kau katakan, seperti potongan dahan ini. Karena mendengar para uskup Najasyi mendengus, Najasyi berkata lagi, demi Allah, sekalipun kalian mendengus, aku tetap percaya terhadap orang-orang ini. Dan Najasyi berkata kepada orang muslim, pergilah kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang-orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Jadi Raja Najasyi ini Bapak Ibu bisa membuktikan bagaimana bijaksananya menjadi seorang raja, menjadi seorang hakim. Lalu Najasyi ini berkata kepada pengiringnya, kembalikan hadiah yang dibawa dua orang ini, Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah. Aku tidak butuh hadiah itu. Demi Allah, dia tidak meminta uang sokokan dariku tatkala dia mengembalikan kerajaan ini kepadaku. Apakah aku pantas mengambil uang sokokan setelah mendapatkan kekuasaan ini? Orang-orang tidak perlu patuh karena aku, sehingga aku pun harus patuh karenanya. Ini wong sugih punya kekuasaan tapi tidak mencintai dunia. Enaknya nonton ini aman berarti. Dan orang itu kalau orang kaya, kalau wong
virus iman Pak. Makanya dia disogok berapapun tidak akan mampu. Karena saya sudah punya semuanya. Saya sudah punya semuanya. Tapi kok kenapa ada orang itu sudah kaya, sugih, disogok gelem? Bukan persoalan dia nggak punya uang Bapak. Uangnya banyak, tabungannya banyak, tapi iman tidak ada, nerimo. Makanya kalau takut dengan selama ini yang disogok itu wong sugih apa wong melarat? Ya wong sugih. Logikae. Wong duwe akeh. Kabeh kecukupan kabeh. Kok sik gelem ae? Wong itu ndelok duit dan melihat angka uang itu Bapak Ibu sekalian. Piro ya gelem. Nah, mestinya sing disogok niku ayo sing cilik-cilik iki. Hanya cilik-cilik disogok ya. Ongkoe ratusan ribu Pak. Sing gede-gede ini ongkoe ratusan juta bahkan miliar. Padahal sing disogok itu duwe ya. Makane wong niku sugih iman. Aman mesti siji wong loman, loro gak perlu disogok. Nek disogok ngomong ngeten, gak perlu duit wis akeh. Aku wis sugih, gak butuh duitmu. Iki orang melarat, gak iman bisa. Wow, wis apes. Jadi wong mriki, ini ana wong sugih sombong ora pantes ya, Pak. Iki melarat sombong. Gak pantes belas. Nah, riwayat ini berdasarkan yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq yang menyebutkan Amr bin As diutus kepada Raja Najasyi setelah perang Badar, namun sebagian yang lain telah sepakat bahwa pengiriman utusan itu 2 kali dan materi dialog antara Najasyi dan Ja'far dan pengiriman utusan yang kedua juga sama dengan apa yang disebutkan Ibnu Ishaq. Itu kira-kira cerita Bapak Ibu. Kalau ada slide Anang ya, kita akan nonton film yang diceritakan ini. Jadi bagaimana hijrahnya orang-orang Islam Mekah ke Habasyah, terus bagaimana dialog tentang Isa. Ini seru Bapak Ibu. Karena itu kalau bisa dikondisikan Kamis yang akan datang ini kita akan melihat filmnya. Nontonan layar. Terus bisa download Umar Nino yang ada bahasa Indonesianya. Ini perlu Bapak Ibu. Tapi nonton film itu kalau belum baca ini bingung. Oh boy, so boy. Tapi kalau sudah baca ini, kemudian nonton itu pasti paham. Jadi bagaimana penyiksaan orang-orang musyrik kepada orang-orang Muslim dan bagaimana proses hijrah ke Habasyah sampai kemudian bagaimana dialog Raja Najasyi tentang Isa ibnu Maryam dengan orang-orang Muslim. Nanti kita saksikan di Kamis yang akan datang. Durasinya agak panjang, 1 jam. Nah, kalau bisa disiapkan perangkatnya, di samping ada slide, video, ada audio, dan jangan lupa ada ketan. Ketan ini perlu untuk mengiringi nonton itu harus ada ketan. Ini kan sudah ada, ya. Gila, ada organisasi. Nanti diundang semuanya Bapak Ibu. Tapi saya jamin Anda yang pernah mendengar cerita dari saya ini, nonton itu tambah mantap Bapak Ibu. Tapi kalau belum pernah mendengar cerita ini, saya jamin kalau bingung iki sapa ana apa iki. Nah, ini sama sing melok terus apa iki Mas? Ana apa? Jangan diladeni. Sikut tenan meneng wae kalau kok film apik ngomong kan ada itu biskop itu Pak yang saya pernah biskop itu jajar kanan jajar kiri ada rombongan itu ngomong kan menang ngomong aku itu gak paham terus pakai tontonan kok mari itu kok biskop mari tutup tak jelas temen yo jadi gegeran aja biskop akhirnya mari nonton biskop ditagih yo keterangan
Jadi sing aku yo bingung kok. Nanti saya pandu Bapak, ini siapa, ini siapa, ini Ja'far, ini Utsman bin Affan, ini Raja Najasyi, ini namanya Amr bin As, ini namanya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Saya ada pengajian Sirah Nabawiyah tapi tidak mau pakai kitab begini Pak. Langsung film. Jadi Rasulullah lahir, berdakwah, turun wahyu, semuanya film. Tapi setiap 10 menit film tayang saya menjelaskan. Kadang-kadang orang itu dengan membaca kadang-kadang orang paham. Tapi setelah nonton film, dan itu film saya pikir adalah film yang terbaik yang penasehatnya langsung dikomandani oleh siapa? Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi. Ulama yang dianggap sekarang paling sepuh, ya, orang Mesir yang sekarang tinggal di kota. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Insya Allah dalam pembahasan yang akan datang kita akan membahas tentang tayangan hijrah kaum muslimin yang pertama dari Mekah ke Habasyah karena tekanan dan intimidasi serta ancaman fitnah dari orang-orang musyrik Quraisy di Mekah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin lebih cepat karena ada tugas ke Pamekasan. Mudah-mudahan kita pagi ini diberikan ilmu yang manfaat. Amin.